Nah, hari ini kita akan bahas tentang soal TO UN DKI Jakarta yang baru-baru kemarin ini dilakukan oleh siswa-siswa di Jakarta. Ya, jadi bagi siapapun, bagi siswa manapun, jangan lupa ya, hari ini kita akan bahas tentang soal TO UN DKI Jakarta. Ya, karena waktunya mungkin terbatas, jadi yang saya akan bahas mungkin soal-soal ganjil dulu ya. Nanti kalau ada waktu kita akan bahas soal yang genap, nanti kita akan bahas semuanya ya. Mudah-mudahan waktunya cukup kita bahas semuanya, tapi kalau tidak cukup mungkin nanti akan kita bahas di sesi-sesi berikutnya. Oke, kita mulai dari soal nomor 1. Nah, ini soal nomor 1. Di sini ada kata hasil pengukuran panjang P dan lebar L sebuah plat kecil dengan menggunakan mikrometer skrup diperlihatkan seperti gambar berikut ini. Nah, berdasarkan aturan angka penting, luas plat tersebut berapa? Ditanya adalah luas plat. Jadi ada ukuran plat, dia diukur oleh 2 buah mikrometer skrup, ini panjangnya, ini lebarnya, berapa hasilnya? Nah, kita hitung dulu. Untuk soal nomor 1 ini kita ukur dulu. Untuk panjangnya dulu. Berapa ada yang tahu? Nah, ingat cara baca mikrometer skrup. Di sini ada yang namanya skala utama, ini ada yang namanya skala nonius. Skala utamanya kita lihat. Di sini ada 0, kemudian 1, 2, 3, 4, 5. Di sini adalah masuk 5 ya. Berarti yang panjangnya itu 5, di sini 45, 46, 47. Berarti panjangnya itu 5,47 apa satuannya? Di sini sudah ada. Milimeter. Ya, kemudian lebarnya. Kita lihat lebarnya. Lebarnya ini 1, 2, 3. Berarti 3, ini 45, 46, 47. Berarti 3,47 mm juga. Nah, ditanya adalah luas plat tersebut. Ditanya adalah luasnya. Gimana mencari luas? Ya, udah pada tahu ya. Luas itu adalah panjang dikali lebar. Ya, panjang dikali lebar. Apa perlu kita kalikan? Nggak perlu lah. Kenapa? Karena nanti akan lama satu soal. Ingat ya, kita hanya punya waktu 3 menit untuk setiap soal. Jadi perlu kita kalikan? Sebenarnya tidak perlu. Kita ditanya adalah luas plat berdasarkan aturan angka penting. Nah, lihat. Ini ada berapa angka penting? 5, 4, 7. Berarti ada 3 angka penting. Ini 3,47. Ada berapa angka penting? 3 juga. Berarti ini 3 angka penting. Nah, aturannya, kalau misalkan ada perkalian pada angka penting, aturannya bagaimana? Aturannya harus sama dengan faktor jumlah angka penting yang paling sedikit. Di sini 3, di sini 3. Berarti hasilnya harus 3 angka penting juga. Lihat di jawaban di sini. A, B, C, D, E. Yang mana yang mengandung 3 angka penting? Itu pasti jawabannya adalah yang D. Berarti jawabannya itu adalah yang D. Ya, jadi gitu aja. Jadi tidak perlu dikalikan. Bagaimana kalau hasil ya? Hasilnya gini. 5,47, lebarnya 3,4. Berarti ini 3 angka penting, berarti ini 2 angka penting. Nah, berarti berapa luasnya? Lihat faktor yang paling sedikit angka pentingnya. Di sini 2, berarti jawabannya yang 2 angka. Berarti itu pasti yang E. Kalau soalnya seperti itu ya. Kembali ke yang tadi, karena ini 3 angka penting, ini 3 angka penting, berarti jawabannya ya D, yang 3 angka penting. Ini contoh soal TON Jakarta yang kemarin. Kita lihat contoh soal yang lain ya. Nah, ini soal yang alternatifnya. Karena bicara tentang SKL, biasanya ada 2. Ada yang berkaitan dengan mikrometer skrup, ada yang berkaitan dengan jangka sorong. Nah, bagaimana kalau bicara tentang berkaitan dengan jangka sorong? Ada 2 buah plat besi diukur dengan menggunakan jangka sorong, hasilnya digambar sebagai berikut. Selisih tebal kedua plat besi tersebut berapa? Nah, ini hasil dari pembacaan jangka sorong. Kalau mikrometer skrup tadi gampang ya, tinggal dilihat-lihat aja. Kalau jangka sorong bagaimana? Nah, berkaitan dengan jangka sorong, ingat aja, adik-adik pernah isi bensin kan? Ya, pasti pernah isi bensin ya. Kalau adik-adik isi bensin di SPBU, pertama kali yang dibilang itu apa dulu? Pasti pernah bilang gini, mulai dari 0 ya. Nah, begitupun jangka sorong. Berarti kita harus lihat mulai dari 0 ya. Di sini ada angka 0 nggak? Ada, ini ada angka 0. Nah, udah ada angka 0 bagaimana? Yang kedua, lihat skala utama sebelumnya. Lihat sebelumnya.
Berarti ini 2, ini 1, 2, 2,1 maksud saya, 2,2, 2,3, 2,4. Berarti yang bagian 1, ini untuk yang soal yang alternatif ya. Ini soal yang alternatif. Berarti yang nomor satunya berapa? 2,1, 2,2, 2,3, 2,4. Berarti 2,4. Itu yang skala utamanya. Sekarang skala yang berikutnya, angka berikutnya, lihat dari yang berimpit. Yang angka berimpit di sini angka berapa? Ayo, ada yang bisa lihat ya? Nah, ini ya. Angka 1 ya, yang segaris. Berarti 2,41. Satuannya apa? Sentimeter. Hati-hati, kalau ini tadi milimeter, ini sentimeter. Nah, bagaimana yang kedua? Ingat tadi ya, saya tuliskan saja di sini. Yang pertama, apa dulu tadi teh? Lihat 0. Ya, ingat SPBU? Mulai dari 0 ya. Sama, ini juga mulai dari 0. Kedua apa? Lihat skala utamanya. Skala utamanya bagaimana? Nah, skala utamanya nih 2,1, 2,2, 2,3 baru 0 kan? Berarti ini 2,3. Berarti yang bagian keduanya itu 2,3. Lihat yang berimpit. Yang berimpit angka berapa di sini? Hati-hati ya. Ini 2,1 belum, ini 2 belum, 3 belum ya, 4 ya. Berarti 2,34 cm. Ya, nah bagaimana sekarang? Tinggal selisih tebalnya. Tinggal kita kurangkan saja. Berarti selisihnya ya tinggal kita kurangkan 2,41 dikurangi dengan 2,34. Jadi berapa dapatnya? Dapatnya 0,07 cm ya. Atau 0,7 mm. Gitu. Ya, ini untuk soal yang alternatif ya. Ingat, lihat 0, lihat skala utama, baru yang ketiga adalah yang berimpit. Oke, ada yang tanyakan dulu untuk nomor 1? Nah, saya harap mengerti ya. Nah, nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, nanti bisa komen saja di link YouTube tersebut. Oke, nah kita akan coba lanjutkan ke nomor 2, tapi sebelumnya kita hapus dulu. Oke. Oke, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Jadi yang seperti apa yang saya bilang dari awal, kita mulai dari soal yang ganjil dulu. Kita mulai dari nomor 3. Grafik berikut mewakili gerak benda P dan benda Q. Jika kedua benda bergerak dari tempat dan waktu yang sama, maka yang pertama, kedua benda akan bertemu setelah bergerak selama 20 detik. Yang kedua, percepatan bendanya 1, yang P, yang Q-nya 0,5. Yang keempat, benda P akan bertemu benda Q setelah menempuh jarak 50 meter. Nah, bagaimana seperti ini? Nah, yang pertama, kadang kita itu sulit mengerti dari sebuah gambar. Makanya, tolong diperhatikan gambarnya. Si P, dia bergerak dari mula-mula waktunya 0, kecepatannya juga 0. Artinya, si P bergerak dari keadaan diam. Kemudian terus bergerak, dan bergerak. Sehingga ketika 10 detik, kecepatannya berapa? 15. Sekarang Siki, gimana Siki? Siki ketika awalnya, ketika T0-nya, kecepatan awalnya sudah 10. Kemudian dia bergerak. Ketika waktunya 10, kecepatannya jadi 15. Ya. Nah, untuk memudahkan, boleh aja adik-adik gambar. Atau maaf, maksudnya dibikin tabel, boleh. Si P, ketika T-nya 0, kecepatannya juga 0. Ketika T-nya 10, kecepatannya 15. Yang Q ketika T-nya 0, kecepatannya berapa? 10. Sudah ada ya. Kemudian ketika T-nya 10, kecepatannya adalah berapa? 15. Ya. Jadi ini maksudnya adalah ketika T-nya 10 sama kecepatannya 15, ini pun sama kecepatan 15. Nah, pertanyaan pertama, kita mulai dari percepatan aja yang mudah. Percepatan. Ada yang ingat rumus percepatan apa? Nah, percepatan itu adalah perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Itu yang namanya percepatan. Jadi perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Dari sini bisa terlihat awalnya 0 jadi 15. Jadi berapa perubahannya? 15. Berarti A-nya
15 dikurangi 0, kalau mau digituin ya. Dibagi berapa waktunya? 10. Berarti berapa percepatannya? 1,5. Betul? Ini? Yang ini berapa? 1. Ya, kita cek lagi yang Q. Yang A-nya. Di sini 10, 15. Berarti berapa perubahan kecepatannya? Berarti 15 dikurangi 10 dibagi waktunya berapa? 10. Gitu ya. Berarti 15 kurangi 10. 15. Salah ya. 5 dibagi 10. Berapa? 0,5. Gitu ya. Betul? Betul ya. Ini 0,5. Berarti nomor 2 salah, nomor 3 betul ya. Nah, sekarang kedua benda akan bertemu selama 20 detik. Benar apa salah? Hati-hati ketika baca grafik bukan berarti ketika di sini itu dia bertemu. Syarat kita ketemu sama orang itu ada 2. Yang pertama apa? Waktunya sama. Yang kedua, tempatnya sama. Yuk kita janjian. Di mana? Di kafe. Udah aja. Waktunya nggak dibilang, nggak akan ketemu. Ini pun sama. Jadi waktunya harus sama, jaraknya sama. Nah, karena dia awalnya bergerak dari tempat dan waktu yang sama, ya udah. Berarti kalau ketemu, karena awalnya sama, berarti jarak si A sama dengan jarak si B. Ya, oke. Ada yang ingat rumus jarak? Ada yang ingat? Ya, rumus jarak, tolong diingat-ingat ya. V0T tambah setengah A T kuadrat. Ini. Ya, ini yang perlu diingat. Jadi, kita masukkan saja V0 dikalikan T ditambah setengah kali AT kuadrat sama dengan V0 kalikan T ditambah setengah AT kuadrat. Ini jangan sia, biar pusing. Ganti aja sama si P. Ini jangan si B, ganti aja sama si Q. Aduh, gak kelihatan, maafin ya. Nah, tinggal masukin P, kecepatan awalnya berapa? Ketika T 0, 0. Berarti kalikan berapapun pasti 0. Setengah, A-nya 1,5. Aduh, repot pakai desimal aja. Kita ubah pecahan. Jadi ini 3/2. Mohon maaf ya, kekecilan mungkin ya. T-nya berapa? T kuadrat. Finalnya, ketika kecepatannya 0, berarti ini 10. T-nya belum ada. Tambah setengah. Percepatannya berapa? 0,5. Berarti ini setengah ya. Saya bikin ke desimal. Maaf, maksudnya pecahan T kuadrat. Ya. Setengah kali 3/2 berapa? 3/4 T kuadrat sama dengan 10T ditambah setengah kali setengah 1/4 T kuadrat. Ya, tinggal pindah ruas ya. Set ke sana. 3/4 kurangi 1/4 berapa? Ini dapat, saya pindahkan ke sini. Ini dapat setengah T kuadrat gitu ya. Sama dengan, atau ini 10T pindah ke sana jadi min 20T. Sama dengan 0, gitu kan ya? Oke, jadi ini kita kalikan silang berarti, atau kita ubah jadi bentuk pecahan yang biasa, atau kita ubah ke angka yang tidak desimal atau tinggal pecahan, kalikan 2 aja. Jadi T kuadrat, ini mohon maaf nih, kutil ya. Ini 10 harusnya, 10 pindah ke sana. Jadi min 20T sama dengan 0. Berarti T dalam kurung T min 20 sama dengan 0. Artinya T-nya 0 atau T-nya pindah ruas ke sana 20. Artinya dia bertemu ketika 20 detik. Jadi nomor 1 betul, nomor 3 betul yang tadi ya. Berarti pasti jawabannya adalah 1 dan 3. Oke, ada yang mau tanyain dulu? Oke, kita lanjutkan soal berikutnya ya. Sampai nomor 3, kalau ada yang mau tanyakan silakan ya di ini. Kemudian kalau ada yang belum dapat soalnya ya, silakan download di caption di link YouTube di bawahnya. Oke, ini kita bahas soal nomor 5. Ini berkaitan dengan hubungan roda-roda. Ya, nah sekarang kita agak mulai diperlambat saja. Kalau tadi yang nomor 1, 3 yang tadi kita terlalu cepat, kita mulai diperlambat. Nah, untuk soal nomor 5, ini berkaitan dengan hubungan roda-roda ya. Nih, sebelum saya bahas soalnya, saya mau mengingatkan dulu berkaitan dengan hubungan roda-roda. Ya, berkaitan dengan hubungan roda-roda, ada yang bentuknya begini. Ya, ada 2 roda terhubung bentuknya kayak gini. Ya. Nah, gitu ya. Nah, ada yang lihat ini bentuknya kayak huruf apa? Ini kayak huruf O. Berarti omega roda A sama dengan omega roda B.
Itu ya. Harus ingat nih, omega roda A sama dengan omega roda B. Ada yang ingat rumus omega dengan kecepatan hubungannya? Nah, saya ingatkan kembali, omega itu adalah V dibagi R. Berarti VA dibagi RA sama dengan VB dibagi RB. Gitu ya. Ini yang bentuk rodanya sepusat. Kemudian, ada juga yang bentuknya begini. Ya, jadi dia menyinggung. Jadi kalau ini muternya ke sini, maka yang ini akan muter ke sana. Jadi kalau si A muternya ke kiri, maka si B akan muternya ke kanan. Ya. Nah, ini kan bentuknya nggak kayak omega, nggak kayak O maksud saya. Berarti kalau gitu ya berarti kalau nggak omega ya berarti yang sama adalah V-nya. Berarti VA sama dengan VB. Omega Pi dibagi R. Berarti kalau tanya V berarti omega A dikali RA. Berarti ini juga sama dengan omega B dikali RB. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ada juga kayak sepeda. Nah, dihubungkan oleh sabuk. Nah, ini kayak huruf O nggak? Nggak juga. Berarti ya kalau gitu sama saja. VA sama dengan VB. Berarti omega A dikali RA sama dengan omega B dikali RB. Gitu ya? Jelas ya? Jadi gini aja, yang perlu diingat ini aja satu. Omega A sama dengan omega B. Selainnya adalah VA sama dengan VB. Oke. Nah, sekarang konsep ini kita akan coba untuk terapkan di soal di sini. Perhatikan gambar hubungan roda-roda berikut. Jika roda A, ini ada tulisannya, diputar sebanyak 300 putaran per menit, maka banyaknya putaran per detik pada roda-roda B adalah berapa? Maksudnya roda B ya, rodanya nggak banyak. Nah, ditanya adalah berapa frekuensi atau putaran per detik pada roda B. Sebelumnya, tolong diingat, omega itu rumusnya apa? Omega itu adalah 2pi dikali frekuensi. Ya, ada yang ingat frekuensi apa? Ingat ya, frekuensi itu adalah banyaknya putaran tiap waktu atau bahasa kita itu adalah fanta. Ya, banyaknya putaran tiap waktu. Ini untuk tambahan saja untuk menjelaskan rumusnya di sini. Oke, kita lihat di sini. Dari antara gambar-gambar ini, mana yang menunjukkan bentuk soal yang di sana? Ini kan ya? Oke, berarti pasti kalau kayak gitu langsung aja kita mulai dari yang samanya saja. Biar nggak pusing. Berarti kalau gitu gimana? VA sama dengan VB. Ya, berarti gimana? Berarti omega A kali RA akan sama dengan omega B dikali RB. Gitu ya? Omega sama dengan apa? Di sini 2PF. Berarti omega itu adalah 2PFA dikali RA sama dengan 2PFB dikali RB. Gitu kan ya? 2pi bisa dicoret. Oke, coret saja. FA, frekuensi yang ada nggak? Nah, ini 300 putaran per menit itu menunjukkan frekuensi. 300 putaran itu menunjukkan N-nya, banyak putaran. Per menit itu menunjukkan waktunya. Berarti gimana? Berarti 300 dibagi 1 menit berapa detik? 60. Dikali jadi A. Di sini ada jadi A 12 gigi. Berarti ini 12. FB yang kita tanyakan. Kali RB-nya 24. Gimana? Oke, kita coret-coret habis ini. 12 dengan 6, coret-coret 2. Ya, tinggal 2 kali 30. 60. Gitu kan ya? Sama dengan FB dikali 24. Berarti kalau tanya FB-nya berapa? 60 dibagi 24. Bagi berapa? Bagi 6. 10. Bagi 6. 4. Jadi jawabannya adalah 2,5 Hz. Oke, sampai situ ada yang tanyakan? Nanti ingat ya, kalau ada yang tanyakan silahkan aja di komen di YouTube. Oke, kalau tidak ada yang tanyakan, ingat ya, omeganya sama. Ini yang perlu dihafalkan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, nah sebelum kita bahas ya, kita coba hapus dulu. Jadi ada yang bisa baca, saya hapus dulu. Oke, kita bahas soal nomor 7. Ada sebuah peti dijatuhkan dari pesawat terbang yang melaju horizontal dengan kelajuan 360 km per jam.
pada ketinggian 4.500 meter. Peti tersebut akan jatuh pada jarak horizontal sejauh berapa jika gravitasinya 10. Nah, bagaimana ini? Nah, ingat ya, fisika itu gampang sebenarnya. Yang susah itu adalah mengerti soalnya. Jadi yang pertama apa? Biar ini gampang, biar ini mengerti soalnya, yang pertama itu adalah harus digambar dulu. Kita gambar dulu. Nomor 7 ya, kita gambar dulu. Ini misalkan ada sebuah pesawat. Ya. Kemudian dia dijatuhkan dari pesawat terbang yang melaju horizontal. Jadi kecepatannya 360 km per jam. Ya, di sini dijatuhkan peti. Akibatnya bagaimana? Apakah petinya jatuh lurus ke bawah? Enggak, si petinya dia akan gimana? Akan melengkung alias parabola. Ya. Nah, kemudian ini ketinggiannya adalah 4.500 meter. Ditanya adalah berapa jarak horizontal X-nya. Gimana cara ngerjainnya? Nah, ini bicara gerak parabola. Tolong diingat berkaitan dengan memadu gerak, bahwa yang namanya gerak parabola itu adalah hasil penggabungan dari pada sumbu Y GLBB, pada sumbu X itu adalah GLB. Nah, tolong diingat-ingat rumus GLBB apa rumus GLBB? GLBB itu rumusnya ada 3. Yang pertama, VT, ini ya. Gitu. Yang kedua, VT-nya dikuadratin, V0-nya dikuadratin, tambah 2A kali S. Ya. Yang ketiga, S sama dengan V0 kali kan T ditambah setengah A T kuadrat. Ini yang GLBB. Kemudian, yang GLB rumusnya cuma 1. Apa? Rumusnya adalah cuma 1, itu cuma sifit. Ini doang. Ya. Nah, berarti kita pakai dulu yang mana? Karena di sini ada ketinggian, berarti kita pakai dulu yang GLBB. Ya. Tolong diingat, dia dijatuhkan. Berarti kecepatan awalnya berapa? 0. Yang diketahui adalah ketinggian. Bahasa kita itu adalah ketinggian itu adalah jarak dari bawah ke atas. Berarti ada S. Gitu ya. Kecepatan awalnya 0. Berarti kira-kira pakai yang mana? Percepatan gravitasinya sudah ada di soal 10. Berarti pakai yang mana? Ya, pakai yang kedua. Bisa pakai yang kedua? Ya, tapi kalau pakai kedua itu buat nyari yang kecepatan yang di bawah. Betul. Jadi adalah yang mana? Yang paling bawah. Ya. Gitu. Jadi kita coba paling yang bawah. S sama dengan V0T ditambah setengah AT kuadrat. S-nya itu adalah jaraknya 4.500. V0-nya karena dia bergeraknya horizontal, kecepatan 360 di sini dijatuhkan, berarti V0-nya 0. Tinggal setengah A-nya itu sama dengan gravitasi bumi T kuadrat. Gitu ya. Jadi gimana? Coret habis nolnya. Gitu kan? 450 kali 2 berapa? 900 sama dengan T kuadrat. Berarti T-nya berapa? Akar dari 900 berapa? 30 sekon. Nah, udah dapat T bagaimana? Ditanyanya itu adalah jaraknya. Nah, ditanya jarak pada sumbu horizontal, karena sumbu horizontal itu GLB, berarti tinggal pakai aja sifit. Kecepatannya sudah ada? Udah. Waktunya udah ada? Barusan. Berarti gimana mencarinya? Ya tinggal kalikan. Tapi hati-hati kutil. Apa kutil? Kurang teliti. Nah, itu permasalahan terbesar anak-anak SMA itu. Kurang teliti. Lihat kecepatannya kilometer per jam. Berarti ini harus dirubah dulu kemana? Ke meter per second. Berarti 360 dikali kilometer ke meter. Ada yang tahu? Ingat ya, itu anak SD ya. Kucing hitam dalam mobil. Desi centil mondar mandir itu ya. Jadi tinggal dikali 1000. 1 jam berapa detik? 3600. Oke, coret dapat 36 coret lagi dapat berapa? 100. Ya. Jadi langsung aja di sini ya. 100 dikali 30. Jadi berapa? 3000 meter. Gitu ya. Oke, itu untuk soal nomor 7. Ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, ya. Kita lanjut ke soal nomor 9 ya. Nah, sambil ada yang baca, saya hapus dulu ya.
Oke, berikutnya. Ada sebuah mobil mengalami perlambatan dari laju 72 km per jam sampai berhenti dalam waktu 5 detik. Saat ada rintangan di depannya yang berjarak 55 meter dari mobil tersebut, maka panjang lintasan yang ditempuh mobil dalam selang waktu 5 detik. Nah, ingat ya, apa dulu yang dikerjakan? Gambar dulu. Ya, jangan pusing baca soal ini gimana, gambar aja dulu. Ada mobil. Gimana kalau gak bisa gambar? Ya gambarlah. Misalkan mobilnya ini mobil ya, ini gambar jeleknya misal. Mobil mengalami perlambatan, berarti awalnya kecepatannya berapa? Di situ 72 km per jam. Ingat ya, hati-hati kutil, kurang teliti. Ini harus diubah dulu ke meter per second. Langsung aja kilometer kali 1000 dibagi 3600 dapat 20. Kemudian sampai berhenti dalam waktu 5 detik. Ya, saat ada rintangan di depannya yang berjarak 55 meter dari mobil tersebut. Sampai berhenti dalam waktu berapa? T-nya 5 detik. Saat ada rintangan di depannya yang berjarak berapa? Di sini ada rintangan, jarak dari sini ke sini, ya, ini jaraknya 55 meter. Maka panjang lintasan yang ditempuh dalam selang waktu 5 detik itu berapa? Hati-hati ya, kadang soal fisika itu terlalu lebay. Apa lebay? Kadang ada keterangan-keterangan yang tidak kita gunakan. Jangan sampai kita pakai diketahui ini jarak, oh ya S. Terus ditanya panjang lintasan, oh ya jadi pusing jadinya ya. Jadi kadang ada keterangan yang tidak kita perlukan. Kita coba cari dulu. Yang ditanya adalah jaraknya 55 meter, tapi ditanya panjang lintasan. Berarti kita cari ya, pakai rumus apa yang tahu? Dia mobil mengalami perlambatan dari lajunya 72 km per jam sampai berhenti. Nah, sampai berhenti. Berarti VT-nya 0. V0-nya sudah ada 20 meter per second dari sini. VT-nya sudah ada 0. T-nya sudah ada 5 detik. Gitu kan ya. Gitu. Ini jarak bukan. Ini sama jarak dengan ini. Ya. Ditanya adalah panjang lintasannya. Apa yang perlu kita cari dulu? Ingat ya, selalu apapun ada cari dulu A. Ya. Apa itu A? Ingat tadi perubahan kecepatan dibagi selang waktu. Berapa perubahannya? Awalnya 20 jadi 0. Berarti 20 atau minus ya. Kenapa minus? Karena diperlambat. Dibagi selang waktunya berapa? 5. Jadi berapa? Min 4 meter per second. Ya. Nah, ditanya sekarang jaraknya. Pakai yang mana rumusnya? Bebas ya. Saya langsung pakai ini aja. V0T min setengah AT kuadrat. Hati-hati ini min untuk perlambatan. Jadi nggak usah dibawa lagi nih. Ya. V0-nya berapa? V0-nya 20. T-nya berapa? 5 detik sampai berhenti. Dikurangi setengah. A-nya berapa? 4. Minnya udah dipakai di sini. T-nya berapa? 5 dikuadratin. Jadi oke. 20 kali 5. 100. Coret. 2 kali 25. Jadi berapa? 100 kurangi 50. Berapa? 50 meter. Gitu. Artinya nabrak nggak? Enggak. Kaget. Jadi berhenti 50 meter dari 55 meter. Oke. Sampai situ ada yang tanya dulu? Oke. Kalau nggak ada tanyakan, kita break dulu sebentar ya. Lagi ya. Oke. Masih kuat kan? Oke. Kita bahas soal nomor 11. Perhatikan gambar di samping. Jika massa balok B 10, berapakah massa balok D dan di mana balok itu harus diletakkan agar sistem dalam keadaan seimbang? Nah, ingat ya, seimbang, yang namanya seimbang kalau dalam fisika itu adalah jumlah gayanya harus sama dengan 0. Atau jumlah momen gayanya sama dengan 0. Kalau di sini yang dimaksud karena di ayunan bergerak berputar atau bergerak jongkak ya, maka ininya harus sama dengan 0. Jumlah torsinya yang kita pakai harus sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat dari sini, ingat gak rumus torsi apa? Ya, rumus torsi itu adalah to lift. Ya. Jadi lengan gayanya dikali dengan gayanya. To lift ya. Lengan gayanya kali gayanya. Lengan gaya itu yang mana? Jarak titik tumpu ke beban. Itu lengan gaya. Ya. Gayanya ya jelas yang ini ya. Gayanya ini. Oke. Jadi kalau kita lihat yang kiri berapa? Torsi yang kiri kalau kita hitung 30 kali 2 berarti berapa? 60 Newton meter. Torsi yang kanan berapa? Torsi yang kanan kalau kita hitung adalah
B-nya berapa ya? Oh, ada di sini 10 kg. Dikalikan dengan 4 jadi berapa? 40 Newton meter. Nah, agar seimbang berarti harus disimpan di mana? Di kanan atau di kiri? Dari sini udah kelihatan ya. 60 40. Berarti otomatis harus disimpan di kanan. Ya. Berapa tambahannya? Berarti tambahannya harus disimpan di kanan sebanyak berapa? Sebanyak 20 Newton meter. Nah, kita lihat di soal aja. Mana yang hasilnya 20? Ya. Di sini ada dua, yang satu 10 kg dengan posisi 2 kan 2 kali 10 20 di sebelah kanan titik tumbuh C. Yang kedua 20 dengan posisi 1 meter sebelah kanan titik tumbuh C. Yang mana benar? Ya. Jadi di sini ada hasilnya harus 20 Nm ya tambahannya. Di sini 2 meter dengan 10 kg di posisi kanan titik tumbuh C. Berarti di sini ya. Berarti 2 meter. Bebannya 10. Yang D, 20 dengan posisi 1 meter di sebelah kanan titik tumbuh C. Benar kan? Gitu. Jadi jawabannya gimana ini? Nah, ini jawabannya ada 2, betul. Jadi jawabannya ini ada 2. Ini yang jawabannya ada 2. Jadi yang di sini bisa aja 10 kg, jaraknya 2 meter. Atau bisa aja itu adalah 20 kg dengan jarak 1 meter. Ini juga sama ya. Gitu. Yang jelas tambahannya di sebelah kanan. Jadi jawabannya yang mana? Jadi jawabannya ada 2. Itu adalah yang B dan yang D. Oke? Ada yang tanya dulu? Ya, kalau ditanyakan silahkan komen aja di grup ya. Di grup. Di link YouTube. Oke, sampai situ tanyakan dulu. Kita lanjut ke soal nomor 13. Oke. Ini silahkan dibaca dulu, saya hapus dulu ya. Oke, bola 1 dan bola 2 diputar masing-masing dengan kecepatan omega 1 dan omega 2. Perbandingan jari-jari bola 1 dan bola 2, 2:3. Sedangkan perbandingan massa bola 1 dan massa bola 2, 1:3. Bila energi kinetik rotasi kedua bola sama, maka berapa perbandingan kecepatan sudut bola 1 dan bola 2? Hati-hati di sini, ada yang tanya energi kinetik kedua bola sama. Itu yang kita pakai. Berarti untuk soal nomor 13, EK yang pertama akan sama dengan EK yang kedua. Ada yang ingat rumusnya? Setengah I omega 1 kuadrat sama dengan setengah I omega 2 kuadrat. Gitu kan ya? Nah, ini 1, ini 2. Kemudian, setengahnya bisa saya coret, habiskan saja. Tinggal I-nya. Inersianya bagaimana? Nah, karena ini sama-sama bola, ya udah kita masukkan saja bola. Berarti M1 kali R1 kuadrat kali omega 1 kuadrat sama dengan M2 kali R2 kuadrat kali omega 2 kuadrat. Koefisiennya bagaimana? Perlu dibawa? Karena ini sama-sama bola, nggak usah dibawa koefisien inersianya. Tinggal M1-nya, massa bola 1, 1. Massa bola 2, 3. Kemudian jadi bola 1, itu adalah 2 dikuadratin. Hati-hati kutil kuadrat ya. Omega 1 kuadrat. R2-nya adalah 3, hati-hati kutil, kuadratin, omega 2 kuadrat. Oke. 1 dikali 2 dikuadratin, 4, omega 1 kuadrat, sama dengan, berapa ini? Ini 3 dikuadratin, 9 kali 3 berarti 2, 7 omega 2 kuadrat. Ya, jadi kalau kita lihat berarti omega 1 kuadrat bandingkan dengan omega 2 kuadrat ini bagaimana? Ya, berarti itu adalah 27 banding 4. Ya, nah, ditanyanya adalah perbandingan kecepatan sudut. Nah, berarti ini harus kita akarkan ya. Nah, ini pun sama ya. Kita akarkan aja. Berarti ini akar 27. Berarti ini nggak ada. Kita simpan aja dulu. Akar 4 berarti 2. Ya, atau bisa diperkecil. Jadi akar 27 itu adalah 9 kali 3 per 2. Jadi 3 akar 3 per 2. Ya, ada jawabannya juga ya. Oke. Sampai situ ada yang tanya dulu? Oke. Kalau tidak ada, kita break dulu sebentar ya. Oke, kita soal nomor 15 ya. Soal nomor 15 ya, kita akan bahas. Di sini ada batang homogen. Homogen itu berarti bahannya sama. Kemudian beratnya 10 Newton. Batang ini beratnya 10 Newton. Pada ujung batang digantung beban seperti pada gambar di samping. Di sini sebesar 20 Newton. Jika sistem di atas dalam keadaan seimbang, maka berapa besar tegangan talinya? Ya, kita coba gambar ulang dulu ya. Kita coba gambar ulang. Oke, kita coba gambar ulang. Di sini, ke sini ada
gaya, sebut saja seperti itu, atau mau W juga boleh. W 20 Newton dari WG ya. Kemudian di sini ada berat batang WB, itu berapa? 10 Newton ya. Kemudian di sini ada tegangan tali, saya pakai putus-putus aja. Nah, ingat ya, ini 37 derajat, berarti ini harus kita ubah ke sini. Ya, kita ubah berarti ini jadi T sin 37. Ya. Kemudian jarak dari sini ke sini 40 cm ya sampai ujung, berarti ke sini 0,2 meter. Dari mana 0,2? Tengah-tengahnya 20 cm diubah ke meter berarti dapat 0,2 meter. Ya. Nah, jika sistem dalam keadaan seimbang, maka berapa besar tegangan tali? Ingat seimbang, sigma torsinya sama dengan berapa? 0. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini batang, ya, maka si T sin 7 akan memutar ke arah kiri, yang W akan memutar ke arah kanan, ya. Berarti T sin 37, ingat ya tulis, ini gayanya, kali L-nya 0,4, ya langsung aja, sama dengan W kali dengan 0,4, saya langsung tuliskan aja, ini ke sini 0,4 ya, ditambah W beban, berarti 10, atau tulis saja W beban, dikali jaraknya adalah 0,2. Gitu ya. Nah, ditanya adalah tegangan tali, berarti yang kita tanya ini, ya. Berarti 0,4 kalikan T sin 37 berapa? Sin 37 itu adalah 3/5 sama dengan W-nya berapa? 20 dikali 0,4 ditambah W bebannya adalah 10 dikali 0,2. Jadi, oke, 0,4 kalikan 3 bagi 5 susah ya kalau udah malam ya. Kita skip aja dulu atau mau dikalikan juga boleh lah ya. 0,4 kali 3 ya udah 1,2. Oke, bagi berapa? 5 dikalikan T misalkan ya. Sama dengan 20 kali 0,4 berapa? Ya, 8. Oke, tambah 10 kali 0,2 berapa? 2. Oke, berarti 1,2 dibagi 5 kalikan T sama dengan 8 tambah 2 berapa? 10. Berarti T-nya berapa? 5 kali 10? 50 dibagi 1,2. Oke, ya. Ini sama dengan berapa? Oke, 50 bagi 1,2 atau boleh juga di ini 500 dibagi bagi 12. Oke, jawabannya adalah 41,7 Newton. Oke, ya. Oke, sampai nomor soal 15 ada yang tanya dulu? Oke. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Oke. Ini saya hapus dulu ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 17. Langsung aja ya, untuk nomor 17 kita langsung pakai cara cepat saja. Ya, dapat dari mana cara cepatnya? Sebenarnya cara cepatnya dapat dari rumus GLDB. Saya ajarkan aja dulu cara cepatnya. Cara cepatnya itu adalah dari rumus ini. VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat tambah 2 kali A kali S. Ya, karena dia meluncur dari keadaan diam, berarti kecepatan awalnya 0, berarti dapat VT kuadrat sama dengan 0 dikuadratinnya 0 tambah jadi 2, A-nya gravitasi, S-nya adalah ketinggian. Nah, langsung aja yang kita akan pakai ini adalah ini, 2GH. Ini akan kita pakai. Balok bermassa M meluncur dari keadaan diam sepanjang bidang bidang licin seperti pada gambar di bawah ini. Perbandingan kecepatan balok saat melintasi titik Q dan saat melintasi titik S. Hati-hati di sini adalah selisih ketinggiannya. Berarti kalau kita lihat perbandingan, mau dihitung dulu boleh lah. Kecepatan pada saat melintasi titik Q berarti akar 2G HQ. Kecepatan pada saat titik S berarti akar 2G HS. Oke. Berarti akar 2 dikali 10. HQ-nya berapa HQ-nya? Nah, ini maksudnya ketinggiannya 3H. Ini ketinggiannya 2H. Berarti H ke Q itu adalah cuman H. Gitu kan ya? Bandingkan dengan yang kedua. Yang kedua itu adalah S ke sini. 3H ke setengah S. Berapa ya? Itu adalah berarti 2 kali 10. Berapa? 3 ke setengah? Itu adalah 2 setengah H. Gitu kan ya? H-nya bisa saya coret. 2-nya mau coret boleh. 10-nya mau dicoret boleh. Hati-hati ini jangan hampir semua. Jadi ini ada sisa 1. Dibagi akar 2,5. Oke? Atau mau
Mau dirubah agar tidak muncul pecahan boleh. Berarti ini kita kalikan saja. Ini kalikan akar 2 misalkan ya. Ini jadi 2, ini jadi akar 5. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Oke. Sampai situ ada yang tanyain dulu? Ya. Oke, ya. Tinggal di capture aja dulu ya. Kita lanjut ke soal nomor 19. Oke, ya. Ini kita bahas nomor 19 ya. Nah, ini berkaitan dengan sekarang nih lagi musim-musim Asian Games. Nah, ada petinju. Alasan petinju untuk menggunakan sarung tinju saat bertanding adalah untuk apa? Nah, ya inilah fisika. Jadi mendekat dengan kehidupan sehari-hari. Ya, ada yang tahu apa jawabannya? Alasan petinju untuk menggunakan sarung tinju saat bertanding. Yang A, memperkuat gaya pukul. Wah, jadi kalau dia pakai sarung tinju justru jadi lebih kuat, lebih mudah KO dong. Enggak ya, justru pakai sarung tinju itu agar justru si pelawannya tidak begitu cedera justru. Jadi memperkuat enggak, justru dia akan memperlemah. Jadi pasti jawabannya adalah yang C, D. Yang benar nggak mempertahankan gaya pukul? Kalau tetap pakai sarung tinju dengan nggak pakai sarung tinju, tetap gayanya sama, ya ngapain pakai sarung tinju ya? Berarti yang E juga salah. Nah, berarti antara C dan D. Memperlemah gaya pukul dengan mengurangi waktu sentuh saat pukulan didaratkan ke muka lawan, atau memperlemah gaya pukul dengan memperlama waktu sentuh saat pukulan didaratkan ke muka lawan. Yang mana yang benar? Dengan mengurangi waktu sentuh atau dengan memperlama waktu sentuh? Nah, ketika kita tinju, maaf ya, saya bukan petinju, tapi ketika kita misalkan meninju, nah justru lama waktu sentuhnya akan lama, sehingga juri akan lebih mudah melihat mana yang kena, mana yang enggak. Jadi jawabannya itu adalah yang D. Jadi nomor 19 langsung aja ya, nggak usah pakai kotak-kotak. Jadi jawabannya adalah yang D. Memperlemah gaya pukul dengan memperlama waktu sentuh saat pukulan didaratkan ke muka lawan. Ya, itu nomor 19. Ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 21. Nah, ini kita bahas soal nomor 21. Ini, ada 3 pegas identik, masing-masing dengan ini maksudnya konstanta pegasnya 30 ya. Ini konstanta pegasnya 30, disusun seperti tampak pada gambar di samping. Saat beban ditarik ke bawah sejauh 5 cm dari posisi keseimbangan untuk kemudian dilepaskan. Nah, pegas melakukan getaran harmonik sederhana, maka perbandingan energi kinetik dan energi potensial pegas saat posisi benda M ini 2 cm di bawah titik keseimbangan ya. Nah, ini gimana ini? Nah, untuk soal nomor 21 ditanyanya adalah perbandingan energi kinetik dan energi potensial pada pegas ya. Ada yang ingat rumus energi kinetik pegas? Ya. Nah, saya ingat-ingat aja ya. EK sama dengan setengah K amplitudo kuadrat kurangi Y kuadrat. Apa itu Y? Y itu simpangan. Ya, ingat aja ya, kalau Y itu berarti nyimpang. Ya, gitu. Energi potensial. Apa rumusnya? Setengah K Y kuadrat. Nah, jadi yang dibandingkan itu adalah energi kinetik dibandingkan dengan energi potensial. Nah, K-nya belum ada di sini karena ini adalah konstanta gabungan. Maka yang ini kita harus samakan dulu. Maaf, maksudnya harus kita resultankan atau harus kita ubah ke konstanta gabungan. Oke, kita lihat. 1 dengan 2 ini susunan seri atau paralel? Ini adalah susunan paralel. Ingat ya, kayak shock breaker dalam motor. Kalau misalkan 2 diparalelkan dengan 1 aja, lebih kuat yang mana? Yang 2. Maka kalau 2 diparalelkan kayak gini, maka konstanta paralelnya sebenarnya K1 ditambah dengan K2. Jadi kita jumlahkan. Berarti K paralelnya sama semuanya 30 tambah 30. Jadi berapa? 60. Ya. Kemudian ini dengan ini kita namakan seri. Berarti kita serikan. Berarti kalau seri diginiin ya. Mirip kayak resistor kalau ada ingat resistor. Nah, diginikan, dibikin pecahan. Berarti 1/60 ditambah 1 K-nya sama berarti 30. Oke, kita samakan penyebutnya 60 saja. Ini juga 60. Berarti ini 1. 30 berarti 2 ya. Jadi berapa? 1/60 tambah 2/60.
Itu jawabannya adalah 3/60. Hati-hati kutil, ini 1 per katot, berarti katotnya dibalikin ya. Jangan lupa nggak dibalikin. 60 dibagi 3 berapa? 20 Newton meter. Newton per meter maksudnya. Ya. Nah, sekarang udah dapat tuh katotnya, sudah dapat K-nya, tinggal kita cari untuk energi kinetik. Untuk kita energi kinetik dulu. K-nya udah ada, amplitudenya berapa? Nah, ini. Beban M ditarik ke bawah sejauh 5 cm. Itu yang namanya amplitudo. Berarti ini setengah. K-nya masukkan 20. Hati-hati ya. Ini 20. A-nya 5. 5 apa? 5 cm. Perlu diubah nggak? Karena ini cuma perbandingan, sebenarnya nggak usah aja ya. Nggak apa-apa. 5 kuadrat dikurangi. Y-nya berapa? Nah, di sini ada kata. Saat posisi beban M 2 cm, itu adalah Y, simpangannya. Jadi ini 2, perlu diubah nggak? Nggak perlu, karena ini perbandingan ya. Tapi kalau ditanya energinya, itu harus diubah. Ya. Nah, ini dibandingkan dengan energi potensial. Energi potensial saat di bawah. Nah, energi potensialnya yang ini. Setengah. K-nya berapa? K-nya sama, 20. Y-nya 2 kuadrat. Oke, tinggal bandingkan aja. Coret-coret habis, coret-coret juga habis. Jadi EK bandingkan dengan EP berapa? 5 dikuadratin. 25 dikurangi 4 berarti 2. 1 per 2 dikuadratin 4. Ini ya jawabannya. Jadi 21 banding 4. Ya, ini gak ada jawabannya. Oke. Ini untuk soal nomor 21. Oke, ada yang tanya dulu? Ya. Kalau ada, silahkan ketik aja komen di link YouTube-nya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya untuk soal nomor 23. Oke, ini bicara soal tentang pesawat ya. Jadi tinggal baca dulu sebentar, saya hapus dulu ini. Oke, untuk soal nomor 23. Untuk soal nomor 23, ada sebuah pesawat dilengkapi dengan 2 buah sayap masing-masing seluas 40 meter persegi. Jika kelajuan aliran udara di atas sayap 250 dan kelajuan udara di bawah sayap 200, maka berapa gaya angkat pada pesawat tersebut jika dianggap kerapatan udaranya adalah 1,2 kg per meter kubik. Nah, ini gimana ini? Ini bicara tentang yang namanya pesawat. Ini bicara tentang, ada ingat? Ini bicara tentang fluida apa? Dinamis ya, bicara tentang fluida dinamis. Oke. Di sini kalau ada dilihat, di sini ada sebuah pesawat. Dia dilengkapi dengan sayap. Gambar aja sayapnya. Misal ya, ini sayapnya seperti ini. Masing-masing seluas 40 meter persegi, berarti hanya 40 meter persegi. Kemudian jika kelajuan aliran udara di atas sayap, yang atas itu 250 meter per second. Yang bawah berapa? 200 meter per second. Ya. Kemudian kerapatan udaranya, Rho-nya sudah ada 1,2 kg per meter kubik. Nah, gimana mencarinya? Nah, langsung aja ya. Saya pakai rumusnya adalah itu apa? Di sini nggak dibicarakan bahwa pesawat pun punya berat. Ya, berarti dianggap diabaikan maksudnya ya. Langsung aja berarti setengah Rho A V 2 kuadrat kurangi V 1 kuadrat. Berarti setengah, Rho-nya masukin aja 1,2, A-nya 40, V2 kuadratnya 250 kuadrat dikurangi 200 kuadrat. Ya, gitu. Tinggal kita hitung saja. Ini berapa? 0,6 kali 40. Ini berarti 62500 kurangi 40000. Gitu ya. Jadi 0,6 kali 40 24 gitu ya. Ini kurang ini 22500. Udah ya? Oke. Ada yang tahu berapa hasilnya ini? Oke. Nah, ada tinggal hitung sebenarnya berapa hasilnya? Oke, berhasilnya adalah kita lihat jawabannya ya. Hasilnya adalah 0,54. Ya, kali 10 pangkat 6. Oke ya, sampai sini yang tanya dulu. Oke, kita break dulu sebentar ya. Oke ya, ini soal terakhir dulu ya untuk hari ini. Jadi nanti kita
bisa lanjutkan, atau misalkan adik-adik bisa nanti link dengan soal TO tadi, minta pembahasan juga nanti bisa kita atur ya. Nah, ini soal terakhir untuk hari ini. Ini bicara tentang apa? Kalor. Bicara tentang hantaran atau bicara tentang perpindahan kalor. Ada dua buah batang P dan Q dengan ukuran yang sama. Ingat ya, ukurannya sama. Tetapi jenis logamnya berbeda. Dilekatkan maksud saya, seperti pada gambar di bawah. Jika koefisien konduksi termal P adalah 2 kali koefisien konduksi termal Q, maka besar suhu di titik T adalah berapa? Berapa besar suhu di sini? Ingat ya, sebelum saya bahas berkaitan dengan perpindahan kalor, itu ada 3. Ada yang secara konduksi, itu yang biasanya terjadi pada zat padat seperti besi, ya. Bagaimana seberapa cepat dia mengalir, itu yang kita namakan hantaran. Rumusnya apa? KTL, Ka delta T per L, ya. Ada juga yang ngalir panasnya itu lewat udara seperti AC, ya. Konveksi itu. Nah, rumusnya apa? Hantaran juga sama dengan HA delta T. Ada yang terakhir, ada yang namanya radiasi. Kalau radiasi ini tanpa perantara, tanpa medium. Rumusnya apa? Itu kita sebutnya adalah pancaran. Itu rumusnya adalah TT pangkat 4. Ya, gitu. Nih, ini yang perlu diingat aja ya. Nah, ini karena ini bicaranya jenis logam, berarti kita pakai yang konduksi. Terus, karena dia bicaranya dua benda dilekatkan seperti ini, artinya kecepatan mengalir kalor dari P, kecepatan kalor dari Q itu akan sama. Sehingga suhu di sini akan sama. Berarti HP akan sama dengan HQ. Berarti KTL akan sama dengan KTL. Gitu ya. Nah, di sini ada kata apa? Koefisien konduksi termal 2 kali koefisien konduksi termal Q. Berarti ini yang P, ini yang Q. Yang P 2 kali yang Q. Kemudian luasnya bagaimana? Nah, di sini dikatakan adalah ukuran yang sama. Berarti coret-coret habiskan saja. Delta T-nya gimana? Nah, delta T-nya awalnya 90. Ini 0. Berarti dia akan turun. Berarti ini 90 min T per L-nya sama. Ukurannya sama, iya kan? Ya, ukurannya sama. Berarti ini bisa kita coret juga. Oke? Sama dengan kaki. Delta T-nya berarti ini dari T kurangi 0. Oke, kakinya kita coret. Oke, tinggal masukkan aja 2 kali 90. 180 ya. Gitu. Min 2T sama dengan T ya. Berarti 180 sama dengan 3T ya. Berarti T-nya dapat 180 bagi 3. Itu dapat 60 derajat. Oke, ya. Celcius. Jadi jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, nah ini soal terakhir untuk hari ini. Ya, jadi kenapa kok sampai sini aja? Ingat ya, adik-adik butuh stamina yang tinggi untuk menghadapi aktivitas yang mungkin cukup padat. Jangan lupa tidur yang cukup juga. Jadi hari ini kita akhiri aja sampai di sini dulu. Ya, nanti kita bisa berjumpa lagi di sesi-sesi berikutnya ya. Nah, jangan lupa ya, motonya untuk belajar fisika itu gamer. Ya, apa itu gamer? Gampang, menyenangkan, dan romantis ya. Jadi itu ya, yang penting gamer ya. Jangan mikirkan fisika itu susah. Fisika itu adalah gamer, gampang, menyenangkan, dan romantis ya. Oke, jumpa dulu. Saya akhiri sampai sini. Kita jumpa lagi di kemudian atau di hari yang lain ya. Kalau ada waktu ya. Terima kasih.